Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi minggu ini dengan Kak Gloria. Mari adik-adik, sebelum kita memulai belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama kembali bersekutu, beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan hikmat, akal budi, supaya kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nas kita pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Mari kita membukanya bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas. Adik-adik, Minggu Trinitas dirayakan 1 minggu setelah hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik, hari Minggu Trinitas ini kita merayakan tentang keesaan Allah. Allah yang esa yang kita kenal dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, atau yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Dan adik-adik, Allah Tritunggal itu digambarkan dalam lambang segitiga trikuetra seperti yang ada di gambar sebelah kakak ini. Segitiga trikuetra ini untuk mempermudah kita mengerti bagaimana Allah Tritunggal yang ada bersama dengan kita, yang kehadirannya kita rasakan. Nah, segitiga trikuetra ini terdiri dari 3 lengkungan yang saling bersambung dan tidak terputus yang menggambarkan keesaan Allah. Nah, adik-adik, untuk supaya kita lebih mengerti, mari kita sama-sama coba menggambar segitiga trikuetra. Mari adik-adik kita coba menggambarkan segitiga trikuetra. Kita tarik satu garis yang menggambarkan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu yang ilahi. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar bagaimana membuat segitiga trikuetra yang menggambarkan Allah yang esa, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah adik-adik, Allah yang kita kenal dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai pribadi masing-masing yang unik, yang ingin dipahami dengan sungguh-sungguh oleh kita. Adik-adik, walaupun adik-adik masih di kelas kecil, yang adik-adik walaupun belum sekolah, adik-adik bisa belajar dari kecil bagaimana Allah yang Tritunggal itu memelihara kehidupan kita semua, memelihara kehidupan kakak maupun adik-adik. Coba adik-adik yang kelas kecil, kalau pagi, setiap pagi ada matahari bersinar, dan ketika malam hari matahari terbenam, lalu ada benda-benda di langit. Ada apa aja? Ada bintang, ada bulan. Setiap hari terus berulang. Adik-adik, satu hari ada berapa jam? Ada 24 jam, dan itu terus berputar. Hari ini 24 jam, besok 24 jam lagi, dan seterusnya. Dan hal itu terus menerus berlangsung dari adik-adik kecil sampai adik-adik besar, sampai sebesar kakak. Sama nggak waktunya setiap hari? Sama, dan itu membuktikan bagaimana Allah
Allah Bapa memelihara keteraturan keberlangsungan hidup kita. Dan bagaimana Allah Bapa memelihara keberlangsungan hidup kalian, memberikan kalian pertumbuhan. Coba adik-adik, adakah yang lahir langsung besar? Tentu tidak. Adik-adik yang kecil dulu, bayi dulu, lalu belajar berdiri, belajar berjalan, terus bertumbuh sampai besar. Nah, adik-adik, itu adalah bukti bahwa Allah Bapa menciptakan kita dan memelihara kita dengan luar biasa, dan juga menyediakan seluruh isi bumi ini untuk memelihara kehidupan kita. Adik-adik, ada makanan yang kita makan, ada air untuk kita minum, lalu ada banyak hal lain yang Tuhan sediakan melalui ciptaannya. Allah Bapa, Allah yang menyelenggarakan kehidupan kita, dan Allah yang memeliharakan kehidupan kita. Sekarang, bagaimana kita mengenali pribadi Allah Anak atau yang kita kenal dalam Yesus Kristus? Adik-adik, Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia, sama seperti kakak dan sama seperti adik-adik. Allah yang lahir, Allah yang mengalami masa kecil dari bayi sampai bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, ada di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, ketika Yesus ada di dunia, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Adik-adik ingat kesaksian murid-murid? Bagaimana murid-murid bisa menyaksikan mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, kita juga boleh melihat bagaimana Allah yang ada dalam anak yang kita kenal dalam Yesus, Allah yang rela memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kita, memberikan nyawanya di kayu salib. Dan itu semua ada disaksikan oleh murid-murid dan ditulis dalam Alkitab. Bagaimana Allah yang mengasihi kita, yang rela mati di kayu salib, lalu kemudian dikuburkan, dan kemudian Allah yang bangkit. Yesus yang bangkit, yang sungguh-sungguh dirasakan kehadirannya oleh murid-murid, yang bisa dipegang tangannya oleh Thomas, yang ketika Thomas ragu-ragu, maka Tuhan Yesus memberikan tangannya yang berlubang paku agar Thomas bisa merabanya dan merasakan bahwa betullah Yesus yang bangkit adalah Yesus yang ia kenal. Dan kemudian Allah yang dirasakan dalam Yesus yang juga bisa merasakan lapar, yang bisa makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan sungguh kehadiran Tuhan Yesus sungguh-sungguh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus yang mengalami mujizat yang Yesus lakukan. Nah, sekarang adik-adik, Allah Roh Kudus, Allah yang menjadi penolong kita. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji untuk mengirimkan penolong untuk murid-muridnya yang membuat mereka bisa mengerti berbagai hal untuk menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Dan adik-adik, ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Roh Kudus membuka pengertian yang baru kepada murid-murid. Murid-murid bisa bicara dengan berbagai bahasa yang sebelumnya mereka belum pernah katakan, bahkan belum pernah mereka pelajari. Murid-murid akhirnya bisa bicara dalam berbagai bahasa yang bisa dimengerti orang lain, sehingga orang lain bisa mengerti perbuatan Allah. Nah, adik-adik, Allah Roh Kudus, Allah yang menuntun kita, Allah yang membuka pengertian yang baru bagi kita. Adik-adik, Allah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita dan menolong kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, kita tadi telah belajar bagaimana 3 pribadi Allah yang mempunyai keunikan dan yang bekerja dalam kehidupan kita secara luar biasa. Adik-adik, hari ini kita telah belajar bahwa Allah yang kita kenal adalah pribadi yang unik, yang hadir dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah yang hadir di segala zaman dan di segala masa,
yang dulu sampai sekarang tidak berubah, Allah yang Esa. Adik-adik, ketika kita mempelajari Allah yang Esa, Allah Tritunggal, Allah ingin agar kita percaya dan mengimani bahwa Allah tidak berubah. Penyertaannya kepada kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Adik-adik, Allah yang sama, yang hadir untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, hadir juga bersama kita saat-saat kita harus kebaktian online karena kita ada dalam pandemi COVID-19. Adik-adik, Allah tahu nggak ya kita menghadapi COVID ini? Tentu Allah tahu, dan Allah hadir bersama kita dan menyapa kita setiap hari lewat sinar matahari pagi yang tetap kita rasakan dari rumah masing-masing. Allah hadir melalui guru-guru sekolah minggu yang tetap menyapa adik-adik. Allah hadir melalui orang tua dan pemeliharaan Tuhan lewat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah adik-adik bahwa Allah hadir melalui segala ciptaannya. Allah hadir melalui karya penebusan dari Yesus yang mengasihi kita dan sungguh memberikan kita janji keselamatan. Dan terlebih Allah yang hadir dalam Roh Kudus yang menolong kita mengerti dan memahami. Allah yang menghiburkan kita dalam segala keadaan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah kita tetap mengimani bahwa kehadiran Allah tetap bagi kita. Bagi adik-adik yang masih kecil pun, adik-adik ingat bahwa Allah memberikan kita pertumbuhan, sehingga adik-adik semakin hari semakin mengerti tentang bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Yakinlah, semakin kita besar nanti, kita akan semakin mengerti. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, ingat bahwa Roh Kudus akan membukakan pengertian kita kepada hal-hal yang baru, dan kita percaya Allah memberikan kepada kita karunia-karunia yang akan kita bisa berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya hari ini adik-adik semakin bersuka cita, semakin tetap bersemangat, karena kita yakin bahwa Allah menyertai kita dan Allah tidak berubah. Kita percaya Tuhan itu Esa, dan penyertaannya kepada kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Adik-adik tetap semangat, tetap berdoa, dan rajin membaca firman supaya adik-adik semakin bertumbuh dalam iman. Dan kita percaya Roh Kudus akan memberikan pada adik-adik pertumbuhan dan pengertian yang bertambah. Sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita ulangi satu kali lagi ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Adik-adik, sekarang waktunya mengerjakan aktivitas. Tadi kita sudah belajar bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita dan memberikan kita penyertaan, dan tentunya kita telah merasakan perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Jadi aktivitas minggu ini adik-adik boleh bercerita. Ceritakanlah perbuatan Allah yang besar dalam hidup kalian, dan kalian rekam, kemudian kalian kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Kakak tunggu ya kesaksian kalian. Sampai jumpa, shalom.